Shalom, selamat berjumpa kembali dalam seri penyembuhan luka batin bersama dengan saya Romo Arsenius Fikar CSE. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, penyembuhan luka batin terjadi ketika pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika pengalaman trauma terjadi itu diganti dengan pengalaman dikasihi, disayang, diterima oleh Tuhan. Dan inilah yang membuat luka batin kita menjadi sembuh. Luka batin dibuang, diganti dengan pengalaman dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dan ini kita lakukan melalui apa yang kami sebut sebagai imajinasi dalam iman. Kita menghidupkan kembali peristiwa itu. Kita mengimajinasikan atau lebih tepat menghidupkan dan menghadirkan kembali pengalaman itu dalam diri kita. Lalu kemudian kita mengalami pengalaman trauma di sini dan kita datang ke sana pada Yesus yang hadir. Yesus yang ada di sana, Yesus yang mengasihi saya, mencintai saya. Nah, ketika apa yang saya rasakan di sini sebuah trauma dan saya bawa kepada Tuhan di sana, Tuhan hadir bersama dengan saya dalam peristiwa itu juga, dan saya merasakan Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menerima saya. Disitulah penyembuhan terjadi. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, proses ini memerlukan satu syarat penting, yaitu pengampunan. Tanpa pengampunan, kita tidak akan dapat mengalami kasih Tuhan di sana. Saya dilecehkan di sini, lalu saya mengalami sebuah pengalaman trauma, lalu saya masih jengkel, masih marah dengan yang membuat trauma dalam diri saya. Saya datang kepada Tuhan, kalau masih ada jengkel, marah, kebencian, tidak mau memaafkan dalam diri saya, maka ketika kita datang pada Tuhan, rasa yang ada dalam diri batin kita itu menghalangi atau membuat kita tidak dapat mengalami kasih Tuhan. Maka pengampunan menjadi sebuah syarat penting. Sebuah syarat penting supaya kita boleh mengalami penyembuhan. Ketika kita mengampuni orang yang melukai kita, ketika orang yang mengampuni orang yang membuat kita terluka, maka pada saat kita melakukan imajinasi dalam iman, seakan-akan kita membuka hati, mengosongkan batin kita, dan membiarkan Tuhan mengasihi, mencintai kita. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, disinilah letaknya pengampunan. Menjadi sebuah syarat penting untuk dapat mengalami penyembuhan luka batin. Saya pernah melayani seorang yang mengalami sebuah luka batin. Dia dibawa oleh keluarganya ke tempat kami di Bandol. Lalu saya bercerita mengenai apa itu luka batin dan apa yang harus dilakukan dalam proses penyembuhan luka batin ini. Dan saya menuntut dia untuk mengampuni suaminya. Waktu itu luka batin terjadi karena suaminya. Jadi saya minta dia untuk mengampuni suaminya. Tanpa dia mengampuni suaminya, maka proses tidak akan bisa berlanjut. Saya mengatakan ini satu syarat penting. Dia mengatakan bahwa sulit untuk mengampuni suaminya dan dia tidak bisa mengampuni suaminya. Lalu saya mengatakan, kalau kamu tidak dapat mengampuni suamimu, ya sementara kita tidak dapat berjalan lebih jauh. Tidak ada dapat bisa saya lakukan, karena pengampunan menjadi satu syarat penting untuk penyembuhan luka batin. Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengampuni suaminya, ya akhirnya memang penyembuhan luka batin tidak dapat berlanjut. Saya hanya mengatakan kepada dia untuk coba berdoa. Berdoa mohon rahmat Tuhan supaya kita dapat mengampuni. Pengampunan memang sesuatu yang tidak mudah. Tapi persoalannya kita harus mengampuni supaya kita dapat mengalami sebuah penyembuhan luka batin. Jadi, saya minta dia berdoa supaya minta rahmat sama Tuhan
supaya dia dapat mengampuni suaminya. Para sahabat yang dikasih Tuhan, pengampunan memang bukan sesuatu yang mudah. Kita ingat Petrus dalam Injil, mungkin dia bertanya kepada Yesus dengan semangat, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Ini menarik, sahabat yang dikasih Tuhan. Pertanyaan Petrus memang tidak ada latar belakangnya, tapi pertanyaan ini menarik. Sampai 7 kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Di sana tersirat, mungkin Petrus pernah mengalami sebuah pengampunan. Dia pernah mengampuni saudaranya. Tapi di lain pihak, dia juga mengalami sebuah pertanyaan dan sebuah kesulitan. Nanti dia begitu lagi, nanti dia begitu lagi, nanti dia berdosa lagi pada saya, nanti dia menyakiti saya lagi. Itu juga menjadi pertanyaan kita. Kalau saya mengampuni, nanti dia berbuat salah lagi, nanti dia berbuat begitu lagi, dan seterusnya. Ini pertanyaan kita yang menjadikan kita semakin sulit untuk mengampuni. Di sana tersirat bahwa Petrus pernah mengampuni, dan juga ada sebuah pertanyaan dan mungkin juga sesuatu yang sangat tidak mudah untuk mengampuni. Nah, tapi persoalannya adalah Yesus mengatakan bukan hanya 7 kali kita harus mengampuni saudara kita yang bersalah pada kita, tapi sampai 70 kali 7 kali. Ini persoalannya. Di satu pihak, mengampuni itu sesuatu yang tidak mudah. Di lain pihak, kita harus mengampuni. Maka saya mengatakan kepada ibu itu, minta rahmat Tuhan supaya kita dapat mengampuni. Kita mampu mengampuni. Tapi di sini ada perbedaan antara mau dan mampu. Mungkin kita tidak mampu mengampuni, tapi mau mengampuni. Nah, kalau kita mau mengampuni tapi tidak mampu, mari kita minta rahmat pada Tuhan supaya kita dapat mengampuni orang yang melukai hati kita. Tapi kalau orangnya tidak mau mengampuni, maka pasti dia juga tidak mampu mengampuni. Jadi yang pertama harus adalah kemauan. Kita mau mengampuni, minta rahmat sama Tuhan. Tuhan, beri saya rahmat supaya saya dapat mengampuni orang yang bersalah pada saya. Saya mau mengampuni suami saya, berikan saya rahmat supaya saya mampu mengampuni suami saya. Nah, pengampunan itu menjadi sebuah syarat penting. Nah, ibu ini kemudian pulang ke rumahnya, tapi kemudian saya minta kepada dia untuk mendoakan ini. Ibu yang penting mau dulu mengampuni. Kalau ibu mau mengampuni, tapi susah dan berat dalam hatimu, minta rahmat sama Tuhan, karena memang pengampunan itu, itu karya Tuhan. Pengampunan hanya dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita mengampuni orang, itu karena rahmat Tuhan yang bekerja pada kita. Maka saya mengatakan kepadanya, berdoa, minta rahmat pada Tuhan supaya kamu mau mengampuni suami. Kalau tidak ada pengampunan, maka proses penyembuhan luka batin ini menjadi tidak mudah. Jadi syarat penting dalam penyembuhan luka batin adalah kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, kalau pengampunan sudah kita berikan, kita melakukan imajinasi iman, menghadirkan pengalaman-pengalaman di masa lalu kita, lalu kemudian ada sebuah trauma terjadi di sana, kita datang pada Yesus. Di sini akan membuat kita dapat melihat penerimaan Yesus, kasih Yesus, cinta Yesus kepada kita, dan inilah sekali lagi yang menyembuhkan luka-luka batin kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, jadi ini sebuah langkah penting dalam proses penyembuhan luka batin adalah mengampuni. Karena pada umumnya luka batin itu terjadi karena orang lain. Tapi sebetulnya ada juga penyebab luka batin karena pikiran kita sendiri. Orang lain tidak bersalah, tapi pikiran kita sendiri yang melukai batin kita, maka itu membuat kita terluka. Maka para sahabat yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pengampunan menjadi sebuah syarat untuk penyembuhan luka batin kita. Kalau kita belum dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita, kita berdoa mohon rahmat Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni suami saya,
tapi saya tidak dapat mengampuni suami saya tidak mampu mengampuni suami saya. Berilah saya rahmat supaya saya dapat mengampuni suami saya. Lewat doa ini, mudah-mudahan pelan-pelan kita mulai dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni suami, mengampuni orang bersalah pada kita, mengampuni mereka yang menyebabkan trauma dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.